Oke teman-teman, jadi hari ini sudah hari Selasa. Ini adalah update terakhir weekly ya, dan update terakhir dari channel ini soal kripto. Di dalam grup aku sudah bilang aku kasih kurang lebih 7 hari, which is lebih sekarang dari 7 hari, untuk nyimpen video aku jika memang ada analisa yang aku tuh bohong gitu. Let's say aku bilang bullish, ternyata nggak bullish, tapi aku bilang bahwa ini bullish. Habis itu aku berusaha membenarkan kesalahanku dan berbohong lah intinya. Jadi aku sudah kasih mereka waktu, aku nggak tahu mereka save atau tidak, ya. Tapi intinya adalah waktu sudah diberikan. Dan untuk yang publik memang tidak punya waktu buat nyimpen-nyimpen begituan, karena kan untuk apa ya? Sedangkan mereka kan memang mengeluarkan uang, jadi wajar kalau mereka perlu validasi atas pengajaran yang diberikan oleh aku. Ya, karena bayar kan intinya seperti itu. Nah, jadi ini adalah update terakhir. Nanti akan aku hapus semua videonya. Lalu aku akan buat konsep baru di channel ini untuk em, jujur ya, jujur lebih ke aku tuh pengen providing sinyal ke kalian. Jadi masa mengajar aku dari tahun lalu dari Januari sampai sekarang itu sudah setahun lebih ya, which is dikira-kira mungkin sudah 15 bulan, 16 bulan. Aku merasa bahwa aku tuh sudah selesai mengajar dan di kondisi ekonomi sekarang itu tuh adalah kondisi di mana orang tuh butuh duit, bukan butuh belajar, ngerti gak? Ada masanya di mana kalau harga lagi naik, let's say Bitcoin naik, altcoin naik, kita making money, maka itu adalah tempat belajar yang terbaik karena kondisinya baik ditambah pelajaran yang baik akan menghasilkan ya konsistensi yang baik gitu. Tapi per saat ini kalau kalau boleh bahas soal negara sedikit ya, negara ini kan rada 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 berbahaya buat aku karena aku sebagai pelaku pasar ya, jadi kalau kita ngomongin bonds, kita ngomongin stok seperti itu, dan kita ngomongin kripto, yang bahkan di kripto akhir-akhir ini di Twitter ada pembahasan soal kesulitan withdraw segala macam, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kebaca gitu loh, kebaca, dan ya sebenarnya kan ada wanti-wanti ya, intinya seperti itu. Kalau kalian lihat juga gara-gara, kalau kita bahas sedikit soal teknologi ya, itu kan si ChatGPT sama Cloud kan punya planning buat IPO demi bikin data center yang butuh satu air, dua, of course, chip ya dari komputer. Itu yang menyebabkan harga HP kalau kalian naik itu kalau kalian perhatikan tuh naik, itu yang menyebabkan harga komputer itu yang kalau kalian perhatikan tuh naik. Ya, RAM yang aku beli di komputerku, aku punya beberapa komputer dan di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat. Satu RAM itu dua RAM 16 giga kali dua itu dulu aku beli kalau nggak salah tuh nggak sampai 2 juta. Sekarang satu kepingnya 6 juta gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya sangat masif, bahkan sebelum ada pembahasan bahwa harga naik, gajinya naiknya nggak setara gitu. Tapi kalau dengan perbandingan seperti itu tuh udah kagak masuk akal gitu loh. Ya, itu kalau kita ngomongin komputer yang tidak semua em, penikmat ya, penikmat komputer. Jadi bisa aja kalian memang nonton sini dari HP gitu. Itu yang pertama mau aku bahas. Yang kedua, kita ngomongin bahan makanan. Ya, jadi memang bentuknya ini chart nih di sini, cuman kita kan ngobrol dulu ya. Karena videonya kan memang video terakhir gitu. Jadi berikan aku kesempatan buat ngobrol. Selanjutnya kita ngomongin soal bahan makanan. Telur itu beruntung ya masih belum naik yang gimana-gimana. Mie itu juga belum naik yang gimana-gimana. Beras itu belum naik yang gimana-gimana. Tapi barang-barang sekunder itu sudah naik luar biasa. Sebagai contoh jajanan-jajanan atau hal-hal yang sebenarnya nggak masuk ke dalam eh, tempat ya, di mana seharusnya kalian beli sesuatu tapi tidak gitu, atau kebalikannya. Maksudnya adalah, oh kebetulan aku lagi belanja bulanan, aku beli ini deh, ciki gitu sebagai contoh. Hal-hal seperti itu tuh menguras duit kalian di kondisi yang maaf kata sampah kayak gini gitu. Ya, jadi probability-nya adalah defensif dari beberapa bulan lalu, which is aku sudah defensif dengan teman aku, sudah lama defensif, dan ya seperti itu ya konteks konteks dari dunia enggak oke lah Indonesia ini kita ngomongin Indonesia dan kalau kita ngomongin dunia ya of course tentang chip ya. Semua orang pakai HP, semua orang pakai laptop yang kerja kantoran, semua orang pakai komputer yang memang kerjanya WFH dan ada kebutuhan untuk pakai komputer baik itu coding, editing, main game, maybe.
trading, ya. Jadi itu alasan kenapa aku berhenti buat ngasih kalian knowledge, baik itu Outlook, baik itu pengajaran, aku rasa aku berhenti karena balik lagi ke awal, karena aku merasa di kondisi dunia saat ini, yang agen aku nggak mau ngejelekin presiden ya, ngeri ya. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, jadi aku tidak lakukan itu. Dengan kondisi yang ada seperti ini, itu tuh kalian tuh butuh uang gitu loh. Intinya gitu aja, kalian butuh uang. Nah, aku di kondisi bertahan bukan karena tidak punya uang, tapi memang harus bertahan karena kita tidak tahu yang namanya musim kemarau itu bisa bertahan berapa lama. Kecuali yang memang sudah bukan musim kemarau secara harafiah ya, maksudnya kondisi yang memang kurang baik gitu. Kalau kita ngomongin COVID dari 2019 itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama ya. Nggak ada yang bisa memprediksi, oh tahun ini beres gitu, nggak ada. Tapi memang kita adaptasi dan berevolusi dan ya sudah kita acceptance gitu, kayak udah diterima lah ini memang ada virus bla bla bla, cari kerja sulit segala macam, tek bengek. Sama dengan kondisi sekarang gitu. Baik mungkin ya ada yang kurang bijak dari pemerintahan, dari proses AI juga terlalu ngebut sampai kita-kita let's say mau beli HP atau laptop aja buat kerja atau buat sekolah, buat kuliah terganggu segala macam. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan gitu sebagai manusia buat adaptasi dan acceptance. Karena kalau kita nolak pun kita nggak tahu kita nolak ke siapa. Dan sebenarnya power apa yang kita punya gitu. Walaupun ada embel-embel kata demokrasi seperti itu ya. Jadi aku nggak terlalu into politik dan into AI. Aku juga nggak terlalu into bahan panganan. Cuman kalian harus mengerti secara holistik atau secara gambaran kita tuh sedang ada di mana dan kondisinya seperti apa. Ya, mau orang maaf kata kaya, mau orang kata maaf kata miskin gitu-gitu, mereka ada di kondisi yang sama gitu. Ya, jadi aku akan berhenti, lalu aku akan berusaha buat konten untuk ngajak kalian masuk ke grup sinyal. Grup sinyal yang of course yang aku hanya aku, nggak ada orang lain, tidak ada news-news gak jelas, cuman entry SLTP, entry saya SLTP, yang harapannya tujuannya membantu, ya, tujuannya membantu, dan kalau kalau kita ngomongin grup sinyal itu, aku jujur pasang harga tuh sangat bingung gitu loh. Karena kalau ngomongin orang Indonesia, aku bahkan nggak mampu ngasih harga di atas let's say $25 gitu, $25, $30 aku udah nggak mampu. Karena dalam kondisi seperti ini nggak bisa gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya akan muncul, kenapa kagak free gitu kan? Kalau memang tujuannya bantu mah free aja. Iya free bisa, cuman aku bukan badan donasi gitu. Aku memberikan kalian konteks, kalian sudah mendapatkan knowledge. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya itu ya terserah kalian again. Apa yang aku lakukan ke depannya terserah aku gitu. Kenapa aku mengajar tidak free di Twitter, di YouTube segala macam? Ya karena aku tahu orang-orang yang belajar yang kemarin di grupku, walaupun mereka mungkin ada yang belum profitable, ada yang on off, ada yang ngilang, ada yang datang, ada yang tanya di saat harga Bitcoin naik seperti sekarang, itu tuh apa yang mereka dapat di dalam tuh nggak akan hilang gitu loh. Jadi pelajaran demi pelajaran, caraku demi caraku ada di dalam. Jadi aku tidak merasa bahwa aku menipu customer, aku tidak merasa bahwa aku merugikan customer, dan aku merasa bahwa sampai detik ini aku melakukan yang terbaik. Jika ada tambahan atau usul atau apa yang mau diperbaiki, aku perbaiki kok di dalam. Jadi aku sudah pasti gitu. Jadi aku orangnya jelas. Jika memang apa yang aku katakan ini kebohongan, kalian komentar aja. Kan nggak mungkin cuma orang luar yang nonton, orang dalam grup kan juga pasti nonton. Kalian komentar aja. Eh, nggak apa-apa, terserah gitu. Aku nggak akan menghapus-hapus ya. Jadi aku belum tahu grup ini dibentuknya di mana. Aku belum tahu nama grupnya, aku belum tahu sistemnya. Karena aku tuh intraday, jadi sehari itu let's say satu atau dua setup. Jika setupnya ada, jadi aku harus memastikan apa yang kalian bayar, which is aku berani jamin tidak lebih dari 25 atau $30 ya per bulan ya. Jadi tidak ada lifetime-lifetimean. Jadi ketika kalian merasa ini sampah, kalian bisa berhenti gitu. Kalian langsung quit aja udah beres. Selanjutnya hanya entry SLTP gitu. Kalau soal hasil, aku nggak tahu jujur aja. Karena kan regime dari market kan sometimes berubah ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, risk dan reward dari orang itu kan beda-beda. Yang ketiga, kita ngomongin dolar itu kan beda-beda. Yang keempat, aku nih ngelong juga. Aku tuh ngelong di sini tapi aku ngelong hype gitu. Aku ngelong hype, bukan bukan BTC. Ada di grup juga fotonya kalau aku ngelong tuh sekitar 7R. Jadi aku nggak paham betul hasil yang bisa diekspektasikan dari grup gitu. Dan aku juga tidak mau punya apa ya, bacot 90% win rate gitu loh. Karena kenyataannya aku tidak segitu, aku tidak 90%. Tapi aku bisa jamin bahwa setiap bulan aku selalu plus gitu. Jadi intinya seperti itu aja. Ya, bagaimananya nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang pasti kalian sudah sebagai sebagai kalau memang kalian mau join dan kalian mau share ke teman sebagai calon customer, kalian tahu harganya tuh sangat tidak mahal gitu loh. Sangat tidak mahal karena dengan tujuan satu membantu, dua bukan badan donasi ya. Yang ketiga ya, again aku berusaha yang terbaik seperti itu. Ya, mungkin aku bisa trial dulu 1 bulan 2 bulan karena ngeri juga ya kalau masa banyak terus SL terus tuh ada beban moral di aku. Karena banyak grup-grup yang win rate-nya tuh sampah banget, ngakunya menang terus, tapi kayak gak punya malu gitu. Banyak. Aku nggak sebut, tapi banyak. Aku tuh gak mau kayak gitu. Ya, bukan jadi pahlawan kesiangan atau gimana, karena kan tujuannya membantu. Kalau ujung-ujungnya mental nggak siap, ujungnya stop loss terus, ya ngapain gitu loh maksud aku. Ya, jadi aku harap kalian paham. Yappingnya sudah selesai 11 menit. Konteks dari market, maksudnya secara dunia kalian paham. Apa langkahku ke depan paham. Lalu apa yang kalian bisa ekspektasikan dari aku kalian paham. Dan ini adalah update terakhir dari BTC, ETH, Solana, dan XAU di akhir bulan ya, Agustus 2026. Ya, kalau boleh nyinggung sedikit, aku nggak punya target ya, kapan grupnya dibuat. Tapi jika kalian mau masuk ke grup, which is aku belum tahu buatnya di mana, tolong komen aja kalau memang ada yang minat ya. Kalau nggak ada mah ya nggak apa-apa, nggak usah komen. Komen aja A gitu atau B apa kayak gitu atau sekedar ngomong mau apa apapun itu karena aku perlu tahu gitu loh. Sebenarnya ada orang-orang yang masih punya harapan di trading dan perlu dibantu secara finansial atau enggak. Karena kan janji yang aku berikan di kalau contohnya pengajaran itu hanya mengajar nggak ngasih duit gitu loh. Tapi kalau contohnya sinyal itu kan harapannya aku bisa bantu kalian secara finansial. Let's say kalau mau boleh dibahas sedikit, aku 1 bulan dapat 10 setup gitulah ya sebagai contoh ya. Let's say kalian bayar nggak tahu 25 sampai 30, anggaplah 25 gitu, $25 per bulan. Kalau kalian risking let's say $5 dengan average reach to rewardnya 1/3 ya, sampai 1/4 dan win rateku ternyata ada di 60%, ya sudah. Berarti kan kalian hitung-hitungannya gampang gitu. Kalian mengerti apakah aku balik modal atau enggak masuk grup. Kalau memang dengan catatan win rate 60% seperti itu. Ya, ini basicnya kalian hitung sendiri, aku nggak perlu hitung-hitungin. Aku harap kalian paham bibit bobot bebetnya kalau memang mau masuk dengan aku tujuan bantu. Kalau memang stop loss terus ya, of course ya bulan pertama pun aku mungkin akan cut. Kayak kalian masuk aja di dalam dulu, nggak usah bayar. Aku perbaiki sistemku karena ngajak orang trading itu punya mentalitas dan beban yang berbeda gitu. Apalagi dengan tujuan yang kasarnya ya, melankolisnya kan mulia. Ya, ya aku nggak merasa diriku mulia, nggak. Cuman tujuanku baik gitu loh, walaupun manusia kan memang ya bikin buruk aja sifat dasarnya manusia. Ya, waduh udah kelamaan yapping aku. Itu aja update-nya. Jadi terima kasih yang memang setia nonton ya, hampir 100 setiap minggu. Aku bersyukur ya, berterima kasih. Dan maaf kalau memang banyak salah dari outlook-outlooknya. Dan kalau memang banyak benarnya ya tolong diapresiasi. Kalau memang banyak salahnya tolong ditinggalkan seperti itu. Ya, jadi update buat BTC dulu. Update terakhirku adalah aku bikin value area di sini. Lalu aku bilang ada possibility kita naik ke gap daily. Betul ya? Jadi sebelum aku hapus, kalian nonton satu video sebelumnya. Ya, itu pure hanya analisa. Dan itu terjadi gitu. Dan itu terjadi, aku tidak lihat weakness di sini di mana aku buat possibility short buat ke new low. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gap di sini gitu? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Karena sebelumnya yang terjadi adalah gap gitu.
Jadi price itu making value area, dia naik sampai area gap. Kayaknya waktu itu di gap mana gitu deh. Jadi dia masuk area gap, habis itu dia reject, habis itu drop. Seperti itu. Jadi konteks minggu lalu, apa yang aku bahas adalah seperti itu. Dan per saat ini kan sebenarnya value area lama ya, 75 hari, lalu dia acceptance dia ke atas gitu. Acceptance ke atas, dan ini dia sedang bikin namanya pattern buat compression ya, atau kalian sebutnya kompresi atau compression gitu. Nah, tujuan compression ini biasanya buat langsung ngedrop. Jadi kalau di lower time frame, compression seperti ini disebut sebagai TWAP gitu. Biasanya orang TWAPing, artinya dia masukin order itu kecil-kecil. Nah, ujungnya TWAP biasanya dia langsung ngedrop ke bawah. Ya, jadi ini kan hitungannya kecil-kecil ya, walaupun ini daily ya. Ini kan berminggu-minggu di sini. Tapi kan ujung-ujungnya ke bawah. Nah, TWAP-nya itu bisa at some point mereka take profit akhirnya ke bawah gitu. Jadi itu aja ekspektasi pertama. Yang kedua, ekspektasi kedua adalah kita ini sudah masuk ke ranah bull run. Kalau kalian ingat, bull run itu terakhir ada dimulai ya, ada dimulai di sini. Jadi sekitar 7 November 2022. Di sini menjadi titik balik dari value area drop. Oke. Habis itu dia naik. Oke. Di sini ini adalah tempat nge-short. Kenapa? Karena ini adalah POC dari time frame daily ya, again, which is ya let's say 160 hari, 155 hari gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ternyata dia acceptance ke sini, ya kan, dia acceptance, lalu dia drop, ini strong di sini. Ketika ini strong, tanpa melihat hasilnya, aku udah tahu ini akan diambil, akan di take gitu. Nah, levelnya banyak, ada satu, ada dua, ya kan, gede-gede kan levelnya. Ini juga level works perfectly sebagai retrace gitu. Sebagai contoh, kalau kalian lihat ya, ini level dipakai buat retrace. Satu, dua, ya toh, simple ya. Lalu ini level dipakai buat retrace. Dia naik, oke, dia naik, dia retrace, bikin value area gitu. Jadi ada something always happen di level-level tertentu gitu. Sebagai contoh di sini juga. Nih, di previous ATH. Ini menjadi level, dia imbalance, oke. Habis itu bikin value area, acceptance ke atas, baru true price discovery. Seperti itu. Jadi, bukan sesuatu yang mengagetkan gitu loh. Kalau memang ini terjadi, bulan itu terjadi. Cuman buat aku sudah ngomong di grup juga, aku pengennya kita drop dulu, nge-sweep 49.000, ya, pengennya, lalu kita ya sudah acceptance ke atas, bikin value area gitu ya. Habis itu ya udah kita bulan lagi. Cuman per saat ini kita sudah masuk ke ranah di September ya, which is minggu depan sudah September, Oktober, November, nah itu udah ranah-ranah bulan tuh sampai tahun depan tuh. Jadi possible juga dan sangat wajar juga jika itu terjadi. Dan kalau kita lihat ya yang sedang ramai itu yang namanya EMA atau simple moving average ya atau eksponensial ya sama aja. 200 itu baru terjadi eh, bukan acceptance tapi baru break satu kali setelah 260 hari ish gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya, entah penting atau enggak ini, ketika dia break di sini, dari sini sampai sini itu sekitar 200, ya 300 lah, anggaplah 300 hari, dia stay di bawah gitu. Nah, kalau kalian memang mau bullish ya untuk bull run, itu saranku sudah pasti ada retest gitu. Karena ini aja retest, kenapa di sini nggak ada retest? Ya, ini aja jebol ada retestnya, ini aja jebol ada retestnya, ini aja jebol deviasi ada, yang ini nggak ada retestnya sih. Buat oke. Jadi, em, ya, jadi memang ini tuh, nih, ini juga drop naik gitu ya. Drop quick reaction gitu. Jadi at this point pilihannya ada dua. Satu memang dia acceptance di sini higher, satu ya udah dia drop. Karena bisa jadi disebut dengan deviasi ya. Deviasi di sini gitu. Ya udah drop lagi aja gitu. Nah, harapanku adalah 49.000 sebelum ATH. Kenapa? Karena aku belum beli gitu, jujur aja.
Kenapa aku keluar-keluar 49.000 berbulan-bulan di video, kalau kalian perhatikan? Ya karena itu yang aku mau, itu area aku beli, sebenarnya gitu aja sih. Kalau memang ternyata bull run, dan memang ini 200 hold gitu ya, let's say dia drop, habis itu dia reclaim, habis itu ada retest kecil gitu, ya udah aku masuk bull run, kita sudah bull run. Ya, seperti itu konteksnya. Dan good luck ya buat para pelaku kripto, eh, tetap semangat, mau gimana-gimana ya. Lanjut ke TH. ETH. Kalau kita ngomongin ETH ini juga sama ya. Oh, oke. Eh, kita bahas yang lain. Oke. Nah, ini kan value area ya. Jadi kita sudah ada di value area cukup lama, which is dari sini ke sini itu, wih lama banget. Ini mau 2000 hari. Udah kayak, ya ini lama banget. Jadi of course ya, jika memang dia acceptance ke sini, maka ini adalah level selanjutnya. Gambarnya bahkan belum aku hapus, jadi aku harap benar ya. Jika kita acceptance di sini, again making value area ataupun apapun lah bentuknya, ya seperti yang aku udah jelasin di Bitcoin tadi, of course kita goes higher into value area high. Ya, jadi ETH belum pernah price discovery sampai sekarang. Jadi jangan expect price discovery kecuali dia pump ke atas tinggi lalu bikin value. Ini adalah bentuk dari acceptance into new higher buat price discovery. Ya, selama itu tidak terjadi alias ada quick reaction di sini, tolong jangan berharap lebih. Jangan, intinya jangan ya. Intinya jangan ya. Oke, jadi ETH aku harap kamu paham, kita ada di value area. Dan Solana, kayak Solana aku pernah gambar nggak? Nggak pernah ya. Oh, ada drawing. Di mana ya? Di 1 jam. Eh, nah ini kan targetnya visit ya. Jadi kalau kalian perhatikan, aku nggak tahu ini gambar dari kapan, jujur aja. Aku nggak tahu apakah ini YouTube atau bukan, aku nggak tahu. Tapi intinya adalah ini area. Ini adalah target di mana kita bisa ngelong buat targeting high. Intinya itu. Jadi memang kejadian ya. Kalau memang bukan di ini nggak apa-apa. Kalau memang bukan di YouTube. Tapi intinya adalah kalau kita lihat time frame besarnya. Oke, kalau kita lihat time frame besarnya, aku sempat gambar berkali-kali bahwa ini adalah sebuah value area. Oke, jadi ini bisa menjadi pemberhentian pertama untuk acceptance atau tidak gitu. Karena mau nggak mau ini value area, ini juga sebagai value gitu. Jadi value ini di sini, old value ini memberikan value area yang akhirnya drop. Drop, habis itu dia drop ke atas, again. Bitcoin, ingat 2022, ngepump, drop gitu ya. Acceptance, ya ini adalah target kalian ngelong buat bull run. Seperti itu, jika kalian main Solana. Jika tidak, ya mungkin ada Doge, oke, ada Hype yang lagi terkenal, ada Pump. Pump itu juga, ya ininya proyek-proyek dengan narasi atau memang token yang dipakai gitu. Jadi aku harap kalian tidak beli koin-koin nggak jelas buat bull run sekarang. Berubahlah, berbedalah, dan ambil backnya gitu, jangan didiemin. Ya, yang terakhir ada XAU. XAU sendiri sama ya. Jadi 1, 2, 3 drive pattern, aku looking for low holds. Jadi ini sudah low hold, aku udah beli di sini, aku hold sampai di atas sini gitu. Jadi karena aku tidak trading XAU harian, jadi wajar sekali kalau memang aku tidak peduli bentuk chartnya bagaimana. Ya, cuman aku masih intact untuk melihat apakah ini acceptance di sini atau tidak, apakah nanti dia akan acceptance di sini atau tidak. Jika iya, aku akan terus hold sampai new high. Jadi new high, aku tidak tahu setelah new high apakah dia langsung word gitu ya, atau langsung word, atau dia akan bikin anak tangga seperti ini yang bertahun-tahun bulan. Ya we will never know gitu, ya kan? Jadi ekspektasikan saja em, yang terburuk gitu ya. Yang terburuk kan sebenarnya ini kan SFP sweep, habis itu dia drop, habis itu bull market, habis itu bear market tuh gold. Cuman kan jarang terjadi ya, bear market di gold kan jarang banget terjadi ya. Cuman kan mengekspektasikan yang terburuk kan bisa menjadi safety net kita gitu. Ya, jadi BTC, ETH, Solana, XAU, update soal channel.
market rate game dari Indonesia atau dunia, dan ya gen bahan pokok, gaji, segala macam kalian sudah paham. Itu pesan-pesan yang aku bisa berikan. Video selanjutnya adalah video pengumuman kalau grup sudah dibikin. Feel free ya, feel free buat menjauh atau sudah tidak nonton kalau memang merasa, ah ini pasti bohongan, channelnya tradingnya bla bla bla, ya yaping itulah. It's okay banget. Eh, Pakai otak kalian buat ngejudge, apapun judge-nya aku tidak peduli, karena kalian yang ngejudge gitu, bukan orang tua gitu ya, jadi gak peduli juga. Ah, Ingat bahwa niat baik terkadang masih bisa dinilai buruk, niat buruk terkadang bisa dinilai baik oleh orang. Jadi pakai otak kalian, tentukan sendiri, apapun jawabannya, keep aja gitu. Ya, see you.